lalu kita memberikan iming-iming seperti kupon, sembako, ataupun sarapan gratis agar orang mau ke masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena yang menggembirakan memang ketika di mana-mana banyak bergaul sholat subuh berjamaah, suatu hal kebaikan yang terus digalakkan sehingga umat ini semakin dekat dengan masjid, semakin menyukai untuk sholat berjamaah, khususnya memang sholat subuh berjamaah, karena memang disebutkan sholat subuh ini memiliki banyak keutamaan. Bahkan disebutkan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu ada di Sahih Muslim. Ini sholat sunatnya, belum lagi sholat subuhnya, tentu jauh lebih besar lagi keutamaannya. Jadi pantas wajar jika banyak gerakan-gerakan untuk sholat subuh berjamaah yang digerakkan. Namun di dalam pelaksanaannya ini terkadang karena masih masyarakat kita, umat kita ini mungkin masih sebagian ada yang mungkin masih sulit untuk sholat berjamaah, bahkan kadang sholat subuh pun masih sulit, sehingga kadang muncul ide-ide untuk memberikan stimulus, memberikan iming-iming berupa seperti istilahnya diikuti dengan tausiah, itu ada penyediaan sarapan, bahkan tidak jarang ada juga yang menyebutkan seperti door prize, kupon, ataupun hadiah-hadiah lain seperti sembako ketika bagi orang yang untuk sholat subuh berjamaah. Sebuah iming-iming, itulah istilahnya, agar orang ramai datang sholat subuh berjamaah. Secara sekilas ini bagus, bagaimana untuk memotivasi umat untuk mendapatkan sesuatu, dia harus sholat ke masjid, dekat ke masjid, itu suatu kebaikan. Namun ada di balik itu yang keutamaan. Jangan sampai juga kita seperti memberikan sesuatu yang kurang baik daripada apa yang sudah Allah berikan yang terbaik. Sudah Nabi SAW sampaikan yang terbaik, kita memberikan justru malah yang lebih kurang baik. Tadi sudah disebutkan bahwa sholat subuh, sholat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lalu kita memberikan iming-iming seperti kupon, sembako, ataupun sarapan gratis agar orang mau ke masjid, dengan harapan ini yang bisa menggerakkan orang ke masjid. Tentu hal ini kontradiksi, bahwa di mana Allah sudah menyediakan yang lebih baik. Perbaiki sholat, maka akan Allah perbaiki kehidupan kita. Jadi kenapa kita harus sampai mengiming-imingi hal seperti itu? Cukupkan saja perkuat dakwah kita, bagaimana orang-orang supaya dengan ikhlas bisa datang ke masjid, tergerak dengan hatinya. Karena ketika seseorang bersolat karena iming-iming dunia, karena orang, ini juga termasuk salah satu dosa besar, yaitu juga syirik kecil. Oleh karena itu sebaiknya tidak perlu itu dilakukan. Untuk kegiatannya bisa dilakukan dalam bentuk yang lain, bagaimana orang dekat dengan masjid dulu.
Sedangkan sholatnya biarkan itu menjadikan keikhlasan mereka. Dan hal ini juga pernah Nabi jumpai ketika dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyampaikan bahwa hal ini hampir mirip. Ini bisa kita ambil perbandingannya dari hadis Musnad Ahmad dari riwayatnya Ibnu Abbas. Ketika itu orang-orang Quraisy berkata kepada Nabi SAW, berdoalah kepada Tuhanmu untuk kami agar merubah bukit Safa jadi emas, maka kami akan beriman kepadamu. Jadi orang Quraisy datang kepada Nabi Muhammad SAW menyampaikan, doalah kepada Tuhanmu, kalau bisa bukit Safa itu berubah jadi emas, maka kami akan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Itu tantangan daripada orang-orang Quraisy yang belum beriman. Lalu beliau bersabda, sungguh kalian akan melakukannya? Artinya, benar kalian akan beriman kalau ini dijadikan bukit emas? Mereka menjawab, nah. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datanglah Jibril, malaikat Jibril datang berkata, sesungguhnya Tuhanmu Azza wa Jalla menyampaikan salam untukmu. Jika engkau menghendaki, maka bukit Safa akan berubah menjadi emas untuk mereka. Siapa saja di antara mereka kafir setelah itu, maka aku akan menyiksanya dengan siksaan yang belum pernah aku berikan kepada seorang pun di alam semesta ini. Dan jika engkau menghendaki, aku akan membukakan pintu taubat rahmat untuk mereka. Lalu beliau bersabda, bahkan pintu taubat dan rahmat yang aku kehendaki. Jadi Nabi lebih memilih pintu taubat dan rahmat daripada memilih daripada bukit Safa itu berubah jadi emas. Padahal Allah udah mengaminkan, cuman melalui malaikat Jibril disampaikan. Jadi barang siapa saja yang sudah kafir, setelah nanti dibutuh jadi emas, maka akan disiksa dengan siksaan yang paling pedih yang belum pernah dilakukan terhadap seorang pun di. Ini pernah kejadian di zaman Nabi Musa alaihissalam terhadap orang-orang Yahudi yang menantang hal seperti itu. Nabi SAW dengan rasa kasih sayangnya terhadap umatnya, beliau memilih pintu taubat dan rahmat. Karena tidak ada yang bisa menjamin keimanan seseorang. Ketika pintu taubat dan rahmat yang dipilih, maka ketika seseorang berdosa, ketika orang ingkar, ketika orang kufur, setelah beriman, namun ketika dia taubat, maka Allah akan menerima taubat mereka. Allah meliputi mereka dengan rahmatnya. Makanya Nabi SAW lebih memilih pintu taubat dan rahmat daripada menjadikan bukit emas bagi mereka. Nabi SAW tidak menginginkan itu. Jadi hal ini sama seperti ketika untuk orang sholat subuh harus diiming-imingi dengan sembako, dengan voucher, dengan sarapan gratis dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya itu dalam bentuk kegiatan yang lain yang bisa lebih untuk memotivasi orang-orang untuk datang. Mungkin seperti bagaimana bakti sosial, orang-orang yang doa apa di sekitaran masjid, itu lebih baik ke arah seperti itu. Itu lebih baik. Dan banyak ke pergerakan ekonomi, ekonomi masjid, bagaimana menggerakkan umat itu, jamaah itu agar mau dekat dengan masjid. Itu mungkin lebih baik daripada mengimingi untuk sholat tapi dengan hal-hal seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Semoga ini bisa bermanfaat.